Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu di hari yang indah dan luar biasa ini. Saya percaya semua kita yang menyaksikan khotbah ini bukan kebetulan. Tuhan yang telah mengatur segala sesuatu dan Tuhan yang membuat segala sesuatu itu jadi indah. Nah, puji Tuhan, tiba saat kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat yang ke-6. Nah, firman Allah berkata begini, Kejadian 47 ayat 6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dalam kisah ini ketika orang Israel datang ke Mesir, maka orang Israel ditempatkan oleh Firaun di tanah Goshen. Firaun menyebut tanah ini adalah tanah atau tempat terbaik di tanah Mesir. Mesir itu tanahnya baik karena dialiri oleh aliran-aliran air yang baik dan luar biasa. Tetapi menurut Firaun, Goshen itu adalah tempat terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya Goshen? Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, Goshen itu adalah growing near. Arti dari growing near itu adalah tumbuh dekat. Jadi Goshen ini bicara tentang hidup yang mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Tuhan. Jadi Goshen itu adalah hidup mendekat kepada Tuhan. Atau bahasa yang terkenal sekarang adalah hidup di hadirat Tuhan. Nah, Raja Mesir, Firaun, dia mengakui bahwa hadirat Tuhan, hidup yang mendekat kepada Tuhan, itu adalah tempat yang terbaik. Jadi tangkap baik-baik saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tempat yang terbaik itu bukan di istana. Tempat yang terbaik itu bukan di kota. Tempat yang terbaik itu bukan di rumah-rumah mewah. Tapi tempat yang terbaik adalah hidup yang mendekat kepada Tuhan. Tempat yang terbaik itu adalah hidup di hadirat Tuhan. Nah, sekarang kenapa Firaun menyebut bahwa Goshen, hadirat Tuhan atau hidup dekat kepada Tuhan itu adalah tempat terbaik? Sebab Goshen itu adalah tanah paling subur di Mesir. Tanah-tanah di Mesir sebagian besar adalah tanah subur. Tetapi tanah paling subur di Mesir itu adalah Goshen. Jadi dengan kata lain, tanah yang paling diberkati, tanah yang paling hebat, tanah yang paling luar biasa, itu adalah Goshen. Jadi Goshen itu adalah tanah yang paling diberkati dari semua tanah yang ada di tanah Mesir. Sekarang kita masuk ke arti rohani, saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi berarti hadirat Tuhan atau hidup yang mendekat kepada Tuhan itu adalah tempat yang terbaik. Kenapa itu adalah tempat yang terbaik? Karena tempat itu adalah tempat yang paling diberkati oleh Tuhan. Tempat yang paling diberkati oleh Tuhan adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Tempat yang paling diberkati oleh Tuhan adalah ketika kita hidup mendekat kepada Tuhan. Kenapa hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling diberkati? Sebab ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Tuhan itu adalah pencipta seruas sekalian alam. Kita ingat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan kita, dia menciptakan dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Dia telah menjadikan segala sesuatu, baru dia ciptakan kita manusia. Dan dia menjadikan dari keadaan yang tidak ada,
Dia menjadikan ada. Ini membuktikan bahwa Tuhan kita, Dia adalah sumber segala sesuatu. Kita ingat dalam ciptaan Tuhan, yang paling pertama Tuhan ciptakan adalah terang. Dulu belum ada terang. Dulu yang ada adalah gelap. Tapi ketika Tuhan mulai mencipta, Tuhan mulai mencipta dari gelap. Dia mulai mencipta terang. Hari kedua Dia mencipta langit. Kita tidak tahu berapa luas langit itu. Tapi ketika Tuhan mulai mencipta, Dia mencipta dari tidak ada langit. Kemudian mulai terbentang langit yang luas. Hari ketiga Tuhan mulai menciptakan tumbuh-tumbuhan. Mungkin tidak ada orang yang bisa tahu berapa jumlah tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhanlah yang menciptakan semua tumbuh-tumbuhan itu. Dari tidak ada, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan itu menjadi ada. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda langit. Tuhan menciptakan matahari, Tuhan menciptakan bulan, dan Dia menciptakan miliaran bintang. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pada hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung yang begitu banyak jumlahnya. Dan Tuhan menciptakan ikan-ikan yang begitu banyak jumlahnya. Tuhan ciptakan dari tidak ada, Dia menjadikan ada. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan yang kita tidak tahu berapa jenis hewan yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan kita, Dia telah mencipta segala sesuatu. Setelah Dia menciptakan segala sesuatu, baru Dia ciptakan kita manusia. Sekarang kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu. Dialah yang empunya berkat, Dialah yang empunya kekayaan, Dialah yang empunya harta. Dari Dialah tercipta segala sesuatu. Itu sebabnya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu sebenarnya kita mendekatkan hidup kita kepada sumber berkat. Itu sebabnya Firaun menyebut bahwa Goshen, hadirat Tuhan, hidup yang mendekat kepada Tuhan, itu tempat yang terbaik. Saya ingin sampaikan sesuatu untuk kita semua. Tidak ada tempat paling baik di dunia ini selain kita ada di hadirat Tuhan. Tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini. Tidak ada tempat yang paling diberkati di dunia ini selain hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Sebab ketika kita makin dekat dengan Tuhan, maka kita sama seperti kita lagi mendekat kepada Tuhan, sumber dari segala sesuatu. Tuhan pernah berkata begini dalam kitab Matius 6 ayat 33. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-25 dalam kitab Matius pasal 6, kita menemukan ada 6 kali Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara. Sedangkan bunga di padang Tuhan pelihara. Padahal mereka hanya ada temporer, mereka hanya ada sewaktu-waktu, dan begitu cepat mereka mati, begitu cepat mereka lenyap. Sementara kita adalah umat ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan segambar dengan Dia. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Itu sebabnya Tuhan bilang dalam ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingin menarik perhatian kepada kita semua bahwa sumber berkat itu sesungguhnya adalah dari Tuhan. Kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran, kalau hidup kita mendekat kepada Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau bicara hidup diberkati, itu bukan di tempat pekerjaan. Kalau bicara hidup diberkati, itu bukan di tempat usaha sebenarnya. Kalau bicara hidup diberkati, itu adalah ketika kita ada di hadirat Tuhan. Sebab ketika kita di hadirat Tuhan, sebab ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, sumber dari segala berkat. Memang tujuan kita bukan cari berkat, tujuan kita cari Tuhan. Tetapi efek dan dampak dari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka yang akan kita alami adalah kita akan mengalami pengalaman tanah subur. Kita akan mengalami pengalaman hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman bagaimana Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Soal makan, soal minum, soal pakai, dan lain-lain sebagainya.
Itu sebabnya kalau kita ingin supaya kita hidup di tanah yang subur, kita tidak khawatir soal makan, kita tidak khawatir soal minum. Mari hidup di hadirat Tuhan. Mari hidup mendekat kepada Tuhan. Bagaimana cara hidup di hadirat? Bagaimana cara hidup mendekat kepada Tuhan? Lewat doa. Ketika kita berdoa, tujuan doa kita adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sesungguhnya hadirat Tuhan itu adalah tempat terbaik. Dan di hadirat Tuhan itu adalah tanah subur. Di tempat itulah kita akan diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kita sering dengar orang-orang berkata begini, kalau kita banyak berdoa, maka kita akan alami banyak mujizat. Kalau kita kurang berdoa, maka kita kurang mujizat. Begitu juga kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan alami mujizat. Menjadi kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, tangkap baik-baik firman Tuhan ini. Tempat terbaik di dunia ini adalah di hadirat Tuhan. Dan cara untuk ada di hadirat Tuhan itu adalah doa. Cari Tuhan, cari sungguh-sungguh hadirat Tuhan, cari wajahnya sampai kita bertemu dengan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bertemu dengan sumber dari semua kebutuhan kita, maka kita akan lihat mujizat yang tidak habis-habisnya akan jadi pengalaman hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini orang-orang mulai mengakui bahwa kita ada pada masa-masa yang sukar. Hari-hari ini orang-orang mulai berkata kita ada di masa-masa yang sulit. Memang benar keadaan dunia seperti itu. Kita mulai dibatasi untuk kerja. Hari-hari ini usaha kita lagi ditutup dan lain-lain sebagainya. Pendapatan kita mulai berkurang. Tapi jangan taruh pengharapan kita pada usaha. Tetapi pengharapan kita, sumber berkat kita bukan pada usaha. Tapi sumber berkat kita adalah ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, tempat itu tanahnya subur. Hadirat Tuhan itu tempat diberkati. Ketika kita mendekatkan diri kita, hidup kita dengan Tuhan, maka berkat dari Tuhan, karena Dia adalah sumber berkat, itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang pertama lewat doa. Cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang kedua adalah lewat ibadah. Memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka hadirat Tuhan akan turun. Tuhan akan ada bersama dengan kita. Dan kita akan hidup di hadirat Tuhan. Kita tahu kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata, kalau kita beribadah, maka roti akan diberkati, air akan diberkati, sakit akan dilalukan, dan banyak berkat ketika kita beribadah. Sebenarnya apa intinya? Ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, maka berkat-berkat dari Tuhan yang adalah sumber berkat itu akan mengalir dan jadi bahagian hidup kita. Itu sebabnya mari setia ibadah. Itu sebabnya selalu beri waktu untuk kita bisa ibadah dan bersekutu dengan Tuhan. Mari perbanyak doa. Sebab ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, kita ada di hadirat Tuhan. Itu adalah tempat terbaik dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ini jadi pengalaman kita semua. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan itu adalah sumber berkat. Berkatnya akan mengalir begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian berkat yang kedua dari Goshen. Kita tahu bersama ketika Musa akan membawa orang Israel untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Raja Firaun tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirim tulah kepada orang Israel. Tuhan kirim tulah kepada orang Mesir. Seluruh tanah Mesir kena tulah, tapi Goshen tidak kena tulah. Ketika Tuhan kirim wabah kepada seluruh orang Mesir, yang mengalami wabah itu mulai dari orang yang ada di istana, baik raja sampai kepada rakyat jelata, semua kena wabah. Tetapi semua yang ada di tanah Goshen tidak mengalami wabah.
Jadi Goshen itu adalah tempat tersembunyi. Goshen itu bukan cuma bicara tempat diberkati, tetapi Goshen itu adalah tempat persembunyian ketika wabah itu lagi menjalar. Goshen itu adalah tempat persembunyian ketika hukuman Tuhan itu datang kepada orang Mesir. Itu sebabnya hadirat Tuhan itu tempat yang aman. Sebab ketika kita ada di hadirat Tuhan, sebenarnya hadirat Tuhan itu adalah tempat bersembunyi kita dari segala macam virus yang sementara meraja, yang sementara menjalar di dunia ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya baru baca di grup WA, ada seorang nabi bernubuat. Dia bernubuat begini. Katanya Tuhan bicara kepada dia, nanti kita uji kebenarannya, kita lihat di waktu yang akan datang. Dia bernubuat begini. Katanya Tuhan bicara kepada dia, setelah virus COVID-19, maka akan muncul virus yang berikut, yang lebih hebat dan akan lebih memakan jiwa, lebih hebat daripada virus corona ini. Itu nubuatannya. Itu jadi atau tidak jadi. Satu hal yang saya ingin sampaikan untuk kita semua, tempat paling aman adalah di tanah Goshen. Tempat paling aman adalah di hadirat Tuhan. Tempat paling tenang yang tidak bisa dijangkau oleh wabah apapun ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini saya ingin sampaikan untuk kita semua. Saya mau ajak seberapa banyak yang menyaksikan rekaman khotbah ini. Mari kita hidup di hadirat Tuhan. Mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman di dunia ini. Ada banyak wabah bisa terjadi. Wabah sekarang lagi menjalar kayak anak panah yang lagi terbang di waktu siang. Tetapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, tempat hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman. Itu sebabnya kitab Mazmur pasal yang ke-91 berkata begini. Ini ayat yang sangat terkenal. Mazmur 91 ayat yang pertama berkata begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sesungguhnya Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Bahasa asli dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2 ini bicara tentang hadirat Tuhan itu adalah tempat tersembunyi. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, maka hidup kita tersembunyi dari sampar apapun. Penyakit sampar bisa dilepaskan di dunia ini. Wabah-wabah penyakit bisa datang silih berganti. Tapi Tuhan memberikan jaminan untuk kita semua. Ketika kita ada di hadirat Tuhan, itu tempat paling aman. Itu adalah tempat paling istimewa. Allah menaruh perhatian khusus kepada Goshen. Allah menaruh perhatian khusus kepada orang-orang yang membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Tinggallah di Goshen. Tinggallah di hadirat Tuhan. Biarlah hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Maka berkat yang pertama yang kita akan alami ketika kita di hadirat Tuhan, hidup kita otomatis akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, tempat paling aman di dunia ini bukan di istana. Tempat paling aman di dunia ini bukan di kerajaan. Tempat paling aman di dunia ini adalah di hadirat Tuhan. Itu sebabnya mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab hanya di hadirat Tuhanlah kita aman dan kita tenang. Hari-hari ini tidak ada pilihan lain. Perbanyaklah doa. Sebisa mungkin kalau bisa puasa. Beri waktu yang terbaik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebisa mungkin mari banyak bangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, berkat dari Goshen itu akan jadi bagian kita. Berkat dari pemeliharaan Tuhan yang ajaib akan jadi bagian hidup kita. Dan berkat perlindungan Tuhan akan jadi bahagian kita. Goshen tidak pernah terkondisi dengan apapun. Sekalipun musim panas, Goshen tetap diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan,
Hidup kita tidak akan terkondisi dengan apapun. Orang-orang bisa berkata dunia lagi lapar. Orang-orang bisa berkata dunia lagi susah. Orang-orang bisa berkata dunia lagi mengalami masa-masa sulit. Tapi kalau kita hidup di hadirat Tuhan, Tuhan punya cara untuk tolong dan memberkati kita. Begitu juga ketika Tuhan kirim wabah, mulai dari kerajaan sampai kepada rakyat jelata, semua mengalami wabah. Tetapi Goshen bebas dari wabah. Di hadirat Tuhan adalah tempat tersembunyi, di mana Tuhan membungkus kita dengan kemuliaan hadiratnya. Tuhan menutup kita dengan kekuatan kemuliaannya, sehingga tidak ada satu kuasa lain yang bisa tembus hidup kita. Itulah pesan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua pada hari ini. Perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah. Jangan pernah berhenti membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saudara akan menyaksikan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita hidup di hadirat Tuhan, kita akan diberkati Tuhan di masa-masa sulit. Dan hidup kita akan ada dalam perlindungan di saat wabah-wabah lagi menjalar. Karena itulah firman dan itulah janji Tuhan untuk kita semua. Saya rindu berdoa untuk kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sudah dengarkan firman Tuhan yang Engkau taruh di hati hamba-Mu. Aku berdoa, bangkitkan pendoa-pendoa pada hari ini. Aku berdoa, taruh rasa haus dan lapar di hati semua yang menyaksikan firman Allah ini. Aku minta kepadamu Tuhan, rasa rindu untuk selalu mengejar Tuhan memenuhi hati mereka. Rasa haus dan lapar untuk hidup di hadirat Tuhan ada di tiap hati. Sehingga akan bangkit orang-orang yang punya kerinduan akan ada di hadirat Tuhan. Sehingga kami akan melihat semua orang yang hidup di hadirat Tuhan, hidup mereka akan diberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan semua orang yang ada di hadirat Tuhan, semua orang itu akan mengalami tempat yang paling aman. Menjadi kerinduan hamba-Mu. Ketika orang-orang dengar firman ini, orang-orang akan mulai cari Engkau. Orang-orang akan mulai bersekutu dengan Engkau. Akan muncul begitu banyak orang yang akan rindu akan ada di hadirat-Mu. Sebab hanya di hadirat-Mu lah tempat yang paling aman. Berkati seberapa banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sudah mendengar firman ini. Aku berdoa turun berkat Tuhan di tiap-tiap rumah tangga. Aku berdoa turun berkat Tuhan kepada semua pribadi. Dan aku berdoa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Inilah yang menjadi doa hamba-Mu. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.